Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Juga kepada Bapak Ibu guru, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini di tanggal 3 April 2021. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kelas khusus di pertemuan ke-9 pada hari ini, Pak Dedi di sini posisi menggantikan Pak Herman untuk menyampaikan motivasi terlebih dahulu, dan nanti akan ada beberapa info-info penting sebelum kita belajar di ruangan break room masing-masing. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini mulai share screen-nya. Baik. Untuk motivasi pertemuan ke-9, nah, tentang apa? Ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan terhadap anak-anak sekalian. Yang pertama adalah tentang diskusi ilmiah, kemudian pendalaman ilmu, dan pengorbanan demi ilmu. Nah, di sini diskusi ilmiah itu ada poinnya. Yang pertama adalah muzakarah, forum saling mengingatkan, munadharah, saling mengadu pandangan, dan mutaharah atau diskusi. Jadi dalam kita belajar, kita perlu juga punya yang namanya forum diskusi yang ilmiah. Nah, ini diperlukan untuk apa? Untuk kita dalam menimba ilmu, dalam menuntut ilmu atau meraih ilmu yang kita dapatkan, itu tidak bisa hanya kita pelajari otodidak sendiri. Mungkin bisa, tapi akan sangat kurang, ya. Nah, kalau kita punya yang namanya forum diskusi ilmiah, di sana kita bisa saling muzakarah mengingatkan. Misalnya kita belajar tentang Pitagoras, gitu ya. Nah, di forum diskusi itu bisa jadi nanti kita saling memaparkan tentang Pitagoras. Mana tahu ada hal-hal tertentu yang mungkin belum kita dapatkan. Nah, ketika kita saling berargumentasi, nah di sana mungkin bisa saling melengkapi. Atau bisa jadi di sini kan muzakarah itu mengingatkan. Bisa jadi yang kita baca itu kurang komplit atau kurang lengkap, sehingga nanti di forum tersebut ketika kita saling memaparkan, maka bisa terjadilah yang namanya saling mengingatkan bahwa oh yang itu kurang tepat, yang tepatnya begini. Oh kalau untuk kasus yang begini harusnya seperti ini, bukan seperti itu. Itu penting ya. Di sana juga ada munadharah, forum saling mengadu pandangan, hanya di sudut pandang, terutama kalau kita bahas soal. Seperti halnya di kelas khusus ini, ya kalau bisa ini menjadi ruang diskusi kita. Nah, jadi kalian pun ya, misalnya para siswa, jangan takut ketika misalnya apa, saling menanyakan kepada guru, sehingga di sana saling mengadu pandangan. Pertama tentang membahas soal, karena bisa jadi soal-soal tersebut disajikan dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga nanti di sana bisa kita gali lebih dalam. Nah, paling terakhir adalah mutaharah, diskusi. Nah, diskusi di sini jadi kalau dalam pembelajaran bukan kita dapat jawaban soal kemudian kita salin, kita pahami, bukan ya. Tapi kalau bisa kita diskusikan, ini bagaimana cara sampai di sini, step ini seperti apa, adakah cara lainnya. Nah, jadi sangat penting. Makanya kelas khusus kalau bisa ini menjadi ruang diskusi ilmiah. Walaupun kalian belajar, tapi setidaknya pada bagian-bagian tertentu atau waktu-waktu tertentu ketika pembahasan soal, forum diskusi ilmiah ini bisa dikembangkan oleh kita, ya. Jadi tempat kalian saling mengingatkan dengan gurunya, tempat saling mengadu pandangan dengan gurunya, dan tempat diskusi dengan gurunya dan juga dengan teman-temannya. Nah, oke, gitu ya. Terus yang kedua adalah tentang pendalaman ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, hikmah adalah barang hilangnya orang mukmin, dimanapun ditemukan silahkan diambil. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, ya kadang-kadang hikmah itu suka bisa jadi tidak ketemu. Nah, hikmah ini yang harus diambil atau kita temukan di manapun. Ya, kalau kita saling belajar di sini, yang diambil itu hikmahnya, bukan hanya sekedar pengetahuannya atau ilmunya. Tapi hikmahnya apa? Hikmah belajar dari sini itu kita ambil, karena hikmah inilah yang sangat juga berperan penting dalam
pembelajaran kita. Nah, di sini berarti menggali hikmah sebuah ilmu, sebuah sesi pengetahuan atau sebuah teori itu merupakan bagian dari pendalaman dari ilmu. Ya. Yang ketiga adalah pengorbanan demi ilmu. Orang yang berharta tidak boleh kikir dan dianjurkan memohon perlindungan Allah dari sikap kikir tersebut. Nabi Muhammad SAW sabda, mana ada penyakit yang lebih gawat dibandingkan kikir. Ayahanda Syekh Imam yang mulia Syamsul Aimah Al-Fulwani radhiyallahu an adalah seorang penjual manisan. Beliau menghaturkan beberapa biji manisan tersebut kepada para ahli fikih sembari memohon, doakanlah anakku. Maka atas berkat dari sikap dermawan, tekad, keyakinan dan murah hati serta tadarrunya kepada Allah, itulah sang anak mendapatkan sukses besar. Nah, di sini berarti ada pengorbanan. Si ayah mengorbankan, ya, mungkin biji manisan tersebut merupakan sumber dari penghasilannya untuk dia jual, tapi di sini dia korbankan atau dia dikorbankan dengan disediakan kepada ahli fikih sembari memohon doa. Nah, pengorbanan demi ilmu itu juga penting, bukan hanya kita mengorbankan waktu kita, bukan hanya kita mengorbankan pikiran kita, agenda kita, tapi kadang-kadang kita juga harus mengorbankan yang namanya harta kita, perasaan kita, dan sebagainya. Nah, itu semua harus kita lakukan. Termasuk di saat ini kita mengorbankan waktu. Jadi ada waktu sore, apalagi ini Sabtu sore biasanya orang jalan-jalan. Kita korbankan waktu senggang ini untuk luang ini untuk kita belajar. Itu disebut termasuk pengorbanan. Atau misalnya nanti ada sebuah komunitas belajar, di sana ada infaknya atau ada pendaftarannya seharga X atau berapa. Nah, nggak apa-apa kita korbankan. Mudah-mudahan pengorbanan itu karena ikhlas bisa menjadi keberkahan buat kita dalam meraih ilmu tersebut. Itu ya. Jadi 3 hal penting yang disampaikan pada motivasi kali ini adalah yang pertama adalah bangun diskusi ilmiah. Di kelas-kelas kita, terutama mungkin di kelas khusus ini, silakan dibangun diskusi ilmiah. Kemudian ambil semua hikmah dalam setiap pembelajaran. Nah, itu sebagai bentuk pendalaman ilmu. Dan jangan lupa kita tetap melakukan pengorbanan demi ilmu. Biasanya sesuatu yang dikorbankan itu sesuatu hal yang kurang bermanfaat untuk mendapat yang bermanfaat. Oke, di sini berikutnya akan sedikit penjelasan tentang pengorbanan ilmu. Beberapa ini ya hadis. Yang pertama adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala hingga kembali pulang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, berarti orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ilmu, Pak, kalau sekarang kan tidak keluar, tapi kita di dalam kena online ya. Berarti artinya keluar di sini adalah kita meluangkan waktu kita, keluar dari zona nyaman kita untuk mencari ilmu. Ya. Kan kalau tiduran itu kan zona nyaman lah. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita mencari ilmu, mudah-mudahan itu termasuk dalam pengertian ini ya, keluar mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan sekarang ini ya dianggap sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan terakhir dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudah jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga 2 hadis ini menjadi penyemangat kalian dalam menuntut ilmu. Berarti ketika kita bismillah meniatkan yang baik karena Allah Ta'ala, mencari ridho Allah dalam menuntut ilmu, maka kita akan dianggap orang-orang yang sedang berjuang. Kemudian maka Allah berharap Allah mempermudah jalan kita menuju surganya. Itu yang dapat patut disampaikan. Mudah-mudahan motivasi ini menambah semangat kalian dalam belajar dalam kelas khusus pada sore hari ini. Itu ya. Baik, terakhir sebelum Pak Teddy mempersilakan operator untuk breakout room, di sini ada sebuah informasi dari kelas khusus. Nah, sekarang kita sudah di bulan ketiga. Di bulan ketiga artinya berarti kita ada pekan 9, 10, 11, 12. Dan kemarin kita sudah melakukan eliminasi. Dan berikut akan Fatih dibacakan appreciate kepada orang-orang yang sudah mungkin sungguh-sungguh dan kemudian mendapatkan hasil eliminasi terbaik. Nah, berarti yang belum, silahkan nanti berusaha untuk belajar lebih lagi. Mudah-mudahan kalian bisa jadi yang
terbaik. Dan yang sudah dapat tetap pertahankan prestasinya dan tidak sombong. Nah, berikut ini adalah siswa terbaik eliminasi kedua. Nah, tapi ini khusus yang pembelajaran yang jam 4 ya. Yang jam yang lainnya tadi sudah dibacakan di sesi masing-masing. Yang pertama, selamat kepada Ananda Mutia Aulia Rahmah, kelas Matematika 8C. Kemudian kepada Ananda Muhammad Ilham Al-Farisi, Matematika kelas 9A. Kemudian Ananda Diamond Zakir Ramadan, Matematika kelas 9B. Ananda Izzati Maharaniye, Matematika kelas 9C. Kemudian Aida Pratawirasana, Matematika kelas 10. Nah, ini yang matematika. Nah, sekarang ke yang IPA. Siena Hiara Faiza Firman, selamat ya anak, pada kelas IPA 6A. Kemudian kepada Ananda Muhammad Rasnala Pramudia Suryahandaru, kelas IPA 6B. Kemudian kepada Ananda Keina Naima Subekti, kelas IPA 7A. Dan terakhir adalah kepada Ananda Arsyad Zilal Gabriel, kelas IPA 7B. Selamat atas raihannya, mudah-mudahan tetap menjaga konsistensi belajarnya di bulan ketiga ini, sehingga nanti di eliminasi ketiga tetap menunjukkan performa yang terbaik juga kepada anak-anak yang lain. Oke, cukup dari Pak Teddy. Oh ya, insya Allah 10 hari lagi kita akan masuki Ramadan. Mudah-mudahan kita juga sudah mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan, dan semoga Ramadan kali ini kita disampaikan umur kita untuk menikmati sajian di bulan Ramadan, Allah panjangkan, dan kita bisa menimba sebanyak-banyaknya berkah dan pahala di bulan Ramadan. Itu saja dari Pak Teddy. Terima kasih kepada anak sekalian. Pak Teddy serahkan kepada operator untuk masuk ke breakout room masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya dengar, Pak. Jelas. Oke. Mohon izin share screen. Oke, yang sudah hadir di room sudah berapa? Kita cek dulu ya. Ini ada yang baru, ada Isyana ya. Yakin Alia, Abdian, Dita, Trisia, Kaisa, Aksara, Marisa, Safa, Kemal. Ya, oke. Udah siap ya adik-adik semua? Oke, jika sudah siap, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen dan logaritma, ya. Oke. Untuk yang baru bergabung di kelas 9C, nama saya Bambang Hadi Prayetno, ya. Bisa dipanggil Bambang gitu ya. Kak Bambang, mau Pak Bambang, mau apa, monggo silakan. Oke. Baik, bagi siswa muslim, mari kita mulai kegiatan pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, khususnya Pak Ridwan dan keluarga. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta selamat dunia dan akhirat. Dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi dan doa mulai belajar. Untuk adik-adik yang beragama lain bisa berdoa menurut tata cara yang diajarkan agamanya masing-masing. Mari kita mulai. Abata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita lanjutkan sholawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik adik-adik semua, kita akan membahas tentang eksponen terlebih dahulu ya. Kita akan bicara tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma, tetapi kita belajar dulu tentang apa itu eksponen ya. Nah, eksponen itu nama lainnya adalah indis ya. Eksponen pangkat ya. Apa sih eksponen itu? A pangkat n itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A terus sebanyak n faktor gitu ya. N faktor itu sebanyak n kali gitu ya. Di mana A-nya adalah bilangan pokok ya. Kalau nanti ada ucapan bilangan pokok berarti yang itu ya. Terus N-nya adalah pangkat. Oke. Adapun sifat-sifat bilangan pangkat atau sifat-sifat eksponen, yang pertama adalah jika bilangan pokoknya sama ya, A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Itu jika bilangan pokoknya sama. Oke ya. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat M dikurangi N. Ini ada syarat tambahan, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Yang ketiga,
A pangkat M dipangkatkan N, ya, berarti sama dengan A pangkat M dikalikan N, ya. A pangkat 0 sama dengan 1, ini adalah definisi, ya, definisi. Bukan karena ketika M sama dengan N maka A pangkat 0, A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan 1, maka ini masuk kategori definisi, ya. Terus A pangkat M per N, ya, M per N berarti sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Sifat yang keenam, A pangkat negatif N itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N, ya. Yang ketujuh, A pangkat M dikalikan B pangkat M itu sama dengan ketika disatukan dipangkatkan M. Begitu juga sebaliknya, ya. A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A per B pangkat M, ya. A per B pangkat negatif N sama halnya dengan dibalik posisinya, B per A pangkat N. Ini adalah sifat-sifat daripada eksponen, ya. Oke, selanjutnya persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen itu dalam bentuk seperti apa saja? Oh ya, adik-adik bisa langsung menanyakan ya ketika ada yang dirasa tidak jelas gitu ya, atau ada istilah yang belum diketahui, ya. Jangan menunggu sampai selesai baru bertanya, ya, karena pemahaman kita nanti akan dibutuhkan untuk memahami yang berikutnya. Yang pertama, jika adik-adik ketemu dengan A pangkat fx sama dengan 1, ya, kecuali A-nya tidak boleh 0 loh ya, ini ya. A pangkat fx sama dengan 1, asalkan A-nya tidak 0, maka fx-nya sama dengan 0, ya. Oke, A-nya tidak dia positif ya, lebih besar 0, ya. Oke. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya ini pasti sama. Yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya sama dengan gx. Ini hampir sama dengan yang sifat persamaan yang kedua. Yang keempat, kadangkala kita akan ketemu dengan bentuk seperti ini. P dikalikan A pangkat 2fx plus Q kalikan A pangkat fx plus R sama dengan 0. Maka dengan cara kita memisalkan Y-nya sama dengan A pangkat fx, maka persamaannya menjadi P kali Y kuadrat plus Q kalikan Y plus R sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Selain bentuk persamaan kuadrat, nanti juga akan ketemu dengan persamaan-persamaan yang lain, tergantung soal yang dihadapi nanti. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau jelas, silakan kasih jempolnya. Yuk. Kalau sampai detik ini masih tidak ada masalah, kasih jempolnya. Terima kasih Tita. Baru Tita. Yang lain bagaimana? Terima kasih Tiara. Baru Tita dan Tiara, terima kasih Safa. Bagaimana dengan yang lain? Terima kasih Trisia. Hanya 4 kah yang bisa mengikuti materi sampai sejauh ini? Oh ya, terima kasih Faza. Terima kasih Isyana. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, contoh soal bentuk pertidaksamaan eksponen ya sekarang. Bentuk pertidaksamaan eksponen itu tergantung dari nilai bilangan pokoknya. Jadi di sini dibagi menjadi 2 kategori. 0 sampai 1, ya. Atau lebih besar 1.
Oke, perhatikan ya. Jika ada pertidaksamaan bentuknya seperti ini, ketika dia kurang dari 1 ya, maka tanda pertidaksamaannya akan berbalik arah. Yang semula lebih besar menjadi lebih kecil. Tetapi jika A-nya lebih besar 1, maka tetap ya, sesuai dengan apa? Pertidaksamaannya ya. Oke. Terus yang kedua, ini sama. Kalau A pangkat Fx lebih kecil sama dengan A pangkat Gx, maka ketika A-nya kurang dari 1, maka Fx lebih besar dari Gx. Gitu ya. Kenapa kok demikian? Ketika kurang 1 nanti pangkatnya pangkat negatif gitu ya. Nah, untuk yang A lebih besar 1 nanti sama, pertidaksamaannya sama ya. Yang bertolak belakang itu ketika A-nya antara 0 sampai 1. Ketika ada sama dengannya, maka tetap ada sama dengannya. Ketika tidak ada sama dengannya, maka tidak ada sama dengannya ya. Oke. Ini pertidaksamaan daripada eksponen. Jadi yang berbeda hanya di sini bertolak belakang dengan pertidaksamaan awal. Kalau A-nya, jadi nanti triknya tolong dibawa ke bentuk bilangan pokok lebih besar dari 1, sehingga nanti kemungkinan untuk keliru tanda pertidaksamaannya kecil. Kita lanjutkan ke contoh bentuk eksponen ya. Ini contoh soal 1. Nah, oke. Perhatikan di sini. Di sini adalah 8 pangkat X dibagi 2 pangkat X plus Y sama dengan 64. Dan 9 pangkat X plus Y dibagi 3 pangkat 4Y sama dengan 243. Maka 2 kali X Y sama dengan berapa? Ketika adik-adik ketemu seperti ini, maka yang perlu dilakukan adalah mencari bilangan pokok yang sama. Faktorkan ke dalam bentuk bilangan prima yang paling sederhana. Ya. Oke. Ini ketik W-nya, ya. Jika dibagi maka dikurangi, jika dikali maka ditambah. Karena ini bentuk pembagian maka dikurangi. Oke. 2 sudah paling sederhana karena ini adalah prima. Bagaimana dengan 8? 8 ini bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 3. 64 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Ya. 9 bisa kita ubah menjadi apa? 3 pangkat 2. 2, 4, 3 ini sama dengan 9 pangkat berapa sih? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Iya. Oke, 3 pangkat 5 ya. Nah, dari sini ketika bilangan pokoknya sudah sama, baru dicari nilai X dan Y-nya. Ya. Baru dicari nilai X dan Y-nya. Tuh ya. Baik. Nah, di sini berarti bentuknya menjadi apa di sini? Yang 8 pangkat X per 2 pangkat X plus Y sama dengan 64. Ini kita ubah menjadi apa? 2 pangkat 3 ya. Dipangkatkan X per yang bawah masih tetap. Kita bikin ke bilangan pokok yang sama dulu. Menjadi berapa? 2 pangkat 6 ya. Oke, sudah pada bentuk 2. Nah, dari sini nanti baru kita jadikan menjadi, nah seperti ini, 2 pangkat. Yang ini menjadi berapa? Kalau 2 pangkat N dipangkatkan M, pangkatnya dikali ya. Berarti di sini adalah 3X. Kalau dibagi berarti dikurangi ya, dikurangi X plus Y gitu ya. Yang sini 6.
Nah, ketika bilangan pokoknya sama, maka di sini 3x dikurangi x berarti menjadi berapa? 2x min y sama dengan 6. Ini menjadi persamaan pertama nanti. Ya. Yuk, silakan yang ini dibuat ya. Dibuat, nanti ketemu persamaan keduanya sama dengan apa? Silakan diketik di chat room. Ya. Oh, sudah ada. Oh, Brigitte room. Masih belum. Yuk, untuk yang persamaan keduanya sama dengan apa? Apakah sudah ada yang jawab? Yuk, bagaimana? Yuk, silakan diaktifkan kameranya biar saya bisa melihat ada yang memperhatikan atau tidak, sehingga tidak seperti bicara sama laptop sendirian gitu. Kalau tidak keberatan, silakan diaktifkan. Terima kasih Cesta. Terima kasih Tita. Yuk, bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah diketik di chat room? Oh, oke, Pak. Udah, atau mau disampaikan langsung? Oke, persamaan keduanya berapa? Siapa yang mau menyampaikan? Angkat tangan. Yuk, siapa? Yuk, siapa? Oh, sudah ada yang Cesta benar. Oke, Sarifah juga benar ya. 2x min 2y sama dengan 5. Oke. Oke. Baik, saya hapus semua ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. 2x min 2y sama dengan 5. Udah ya? Selanjutnya diapakan ketika ketemu dua persamaan ini? Yuk, yang bisa silakan open mic. Substitusi eliminasi. Substitusi eliminasi, bagus sekali. Substitusi eliminasi ya. Nah, tinggal dikurangi ya. 1 dikurangi kedua, maka ketemu y-nya sama dengan 1 ya. X-nya ketemu 7/2. Oke, setuju ya?
Sehingga 2XY-nya sama dengan 2 kalikan 7 per 2 dikalikan 1 sama dengan 7. Oke. Untuk contoh yang satu tidak ada kesulitan ya, bisa diikuti. Baik, saya ingin tahu yang bisa mengikuti contoh satu kasih jempolnya. Terima kasih Jesta, Aksara. Bagaimana dengan yang lain? Trisya terima kasih, Sarifah terima kasih. Terima kasih Tita, Isyana terima kasih, Tiara terima kasih, Tiesto terima kasih. Ya, alhamdulillah banyak yang bisa mengikuti contoh satu. Oke, untuk dokumentasi sudah ya. Coba saya tambah waktu 3 hitungan. 1, 2, 3. Baik ya. Sekarang ke contoh yang kedua. Oke. Yuk, silakan untuk contoh kedua. Eksponen hanya ada 2 contoh ya. Contoh pertama dan contoh kedua. Habis ini saya akan membahas tentang logaritma. Gimana sih caranya untuk menentukan bilangan n terkecil yang memenuhi pertidaksamaan ini? Ketika membandingkan sesuatu, apa yang harus dilakukan? Misalkan saya punya air mineral 500 ml. Saya punya air dalam bentuk kubus ya, dengan sisi 10 cm. Kira-kira volume yang mana yang lebih besar, yang pertama atau yang kedua? Yo, untuk membandingkan ini saya kasih analogi ya. Botol air mineral ini adalah 500 ml. Ya. Ada tempat air akuarium bentuknya kubus ya, dimana sisinya adalah 10 cm. Ini V1, ini V2. Mana yang lebih besar? Yuk silakan ketik di chat room jika sudah tahu. Oke, sudah ada. Yang kedua. Kenapa kok yang kedua? Kok bisa tahu yang kedua? Yuk, siapa yang mau open mic? 10 kali 10 kali 10 1000. 1000 apa? 1000 cm kubik ya? Iya. Benar. Iya. Sedangkan di sini 500 ml. Apakah gara-gara nilainya ini 500, ini 1000, maka V2 lebih besar dari V1? 1 liter itu 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan, ini berarti sama dengan 1 berapa? desimeter kubik. Ini Jadi ini sama jadi, dengan berapa? iya. Berarti disamakan kan ya satuannya ya? Kalau Iya. dijadiin centimeter kubik, berarti sama dengan berapa ini? 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini 500 mililiter. Ya. Mau dijadiin liter atau dijadiin, terserah, asalkan apa ya? Ukurannya sama. Sama juga di sini. Jadinya 500. Ini berapa? Jadinya 500 kayaknya.
kira-kira 500. Tetap 500? Iya. Tetap 500 ya? Iya, benar. Oh, benar. Nah, jadi di sini ini harus sama. Nah, satuannya di sini juga sama. Ketika membandingkan ini berarti harus kita bikin ukurannya sama berdasarkan sifat-sifat eksponen yang telah ada tadi. Monggo silakan, ada ide? Coba kalau misalkan ini jadi 144 pangkat 100 Dipangkatkan, Oh, iya. dibikin menjadi pangkat 100, boleh silakan. Kalau dijadikan ke pangkat 100 berarti ini jadi berapa? 144 per 100 144 pangkat 100 44 pangkat 100. Terus kurang lebih N pangkat 3 N pangkat 3 3 kali 100. pangkat 100 100. ya. Nah, gini. Pangkat 100. Nah, ini baru benar perbandingannya apple to apple gitu ya. Jadi 144 lebih kecil dari N pangkat 3. Berapa N-nya? 11 11. gedean 5 6 6. Kenapa kok 6? Oh iya benar. 6 pangkat 3 219 Ini tuh terletak ya. Ini 44 ini ya, 144 ini, ya kan? 144 ini kan terletak 5 pangkat 3 berapa sih? 6 kali 6 kali 6 5 pangkat 125 3 ya. 125. 125. 6 pangkat 3 berapa? 21. 216. Iya. Berarti kalau kita mau mencari N-nya ini kan berarti 5. Iya. ya. Nah, berarti berapa N terkecil? Berarti 6 ya. 6 ya. Nah, berarti N-nya itu 6 yang memenuhi. Nah, itu ya. Yuk kita lihat pembahasan secara yang sudah saya buat ya. Kita hapus. Nah, oke. Jadi harus dibikin pangkatnya sama. A pangkat N lebih kecil dari B pangkat N, berarti A-nya harus pasti lebih kecil dari B. Nah, itu kita klik. Oke. Sudah benar. Jadikan 100. Nah, itu sehingga N terkecil yang memenuhi adalah 6. Oke. Dari contoh kedua, siapa yang sudah jelas kasih jempolnya? Oke, terima kasih Cesta. Yuk yang lain bagaimana? Sambil didokumentasi ya. Oke, terima kasih Kaisar. Terima kasih Tiara. Terima kasih Tiesto. Ada lagi? Aksara bagaimana? Halim, Faza, Trisia. Oke, terima kasih Isyana, Syarifah. Safa bagaimana? Larissa, Apian, Kemal, Alia, Tita, terima kasih. Rameza gimana? Jafi. Oke, kita lanjutkan ke logaritma ya. Untuk sementara dipegang dulu eksponennya. Kita lanjutkan sekarang untuk logaritma. Oke. Sebetulnya ya, logaritma ya. Jadi A pangkat B sama dengan C. Eksponen dengan logaritma itu seperti dua permukaan mata uang logam. Jadi A pangkat B sama dengan C, maka B itu sama dengan A logaritma C, gitu ya. Perhatikan di sini, ini tetap sama bilangan pokok, ya. Oke. Nah, di sini nanti ada tambahan ya. Ada tambahan. Oke. Jadi itu ya. Oke, kita
Oke, B-nya itu apa? B-nya nanti bisa positif negatif. Untuk A-nya dia harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 1? Ya, karena ini nama lainnya adalah bentuk lain daripada bentuk ini adalah apa? C sama dengan A pangkat B. Kalau A-nya sama dengan 1, 1 pangkat berapapun sama dengan 1. Mungkin sama dengan C gitu ya. Oke, lalu yang C bagaimana? Karena A-nya ini positif ya, A-nya positif, A-nya ini positif dan A-nya tidak sama dengan 1, maka C-nya juga harus positif gitu ya. 0 pun tidak boleh kan gitu, karena tidak mungkin 0. Ya. C-nya harus positif. Oke, kita lanjutkan dengan sifat logaritma. Jadi sifatnya logaritma ini sama seperti sifatnya eksponen, cuma kebalikan gitu aja. Ya. Ini A pangkat A log B maka sama dengan B. Ya. Oke. Terus yang kedua, A log B kalikan C berarti sama dengan A log B ditambah A log C. Tadi eksponen apa? Ketika dikali maka ditambah ini. Ketika dikali maka ditambah. Begitu juga dengan ekspon apa logaritma. Ketika dikali maka dia juga ditambah. Ketika dibagi dia dikurangi maka logaritma juga sama. Ya. A log B pangkat M ya. Karena ketika dikali ditambah berarti nanti sama dengan M kalikan A log B. Gitu ya. Sesuai dengan sifat eksponen. B pangkat M berarti kan B dikalikan B dibalikan B sebanyak M faktor gitu ya. Maka jadinya seperti ini. Ya. Terus yang selanjutnya A pangkat N logaritma B itu sama dengan 1/N kali A logaritma B. Dengan syarat N-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. A log B dikalikan B log A sama dengan 1. Ini sifat transitif ya. A log B kalikan B log A maka ini sama dengan 1. Ini sifat transitif. Ya. Apa bedanya dengan ini? Log A B ini sama ya. Jadi ini sama. Jadi nanti akan ketemu kadang-kadang bentuk seperti ini. Sebelum direvisi ya, notasinya belum direvisi, logaritma bentuknya notasinya seperti ini. Ini adalah revisi terbaru. Jadi ketika ngetik di Word sudah tidak bisa bentuk seperti ini, tapi bentuknya seperti ini. Ini namanya basis gitu ya. Yang ini juga basis. Oke, jadi nanti kalau ketemu soal ada dua bentuk ini sama. Oke. A log B sama dengan 1/B log A ya. A log B sama dengan C log B dibagi C log A atau X log B dibagi X log A, asalkan X-nya tidak sesuai dengan aturan bilangan basisnya itu tadi. Oke, lanjut ke persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Sama nanti. Untuk persamaannya ketika ini bilangan pokoknya sama, maka nanti otomatis sama. Ketika fx sama dengan gx ini juga sama. Nanti pada pertidaksamaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu A kurang dari 1 dan A lebih dari 1. Ketika A-nya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau lebih kecil ya lebih kecil, kalau lebih besar ya lebih besar.
Tetapi jika kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya bertolak belakang. Kalau dia lebih besar menjadi lebih kecil. Ketika dia lebih kecil menjadi lebih besar. Oke, yuk kita latihan logaritma nomor 3. Akan saya bahas dulu. Oke. Jadi A log B sama dengan C, ya. Itu ekuivalen dengan ya B sama dengan A pangkat C. Ya. A-nya di sini berapa? A-nya di sini sama dengan 8 akar 2. Kalau dijadikan ke bilangan pangkat, berarti berapa ini? 2 pangkat 3 ya. Terus yang ini 2 pangkat berapa? Kalau akar tidak dituliskan di sini berarti akar pangkatnya 2, berarti pangkat setengah karena 2-nya pangkat 1. Sehingga ketika dikali nanti ditambah menjadi 2 pangkat 3,5 atau sama dengan 2 pangkat 7/2 ya. Oke, A-nya sama dengan ini. B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 1024. Oke. 1024 ini sama dengan 2 pangkat berapa? Ayo, silakan. Dua pangkat 1024 sama dengan 2 pangkat berapa? Oke, ada chat. Oh, terlambat screenshot nomor 1 nanti ya. Nanti di akhir akan dikasih kesempatan ya untuk screenshot. Oke. Yuk. 1024 sama dengan 2 pangkat berapa? Dua pangkat berapa? Yuk, silakan open mic. Bentar, Pak. Dua pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 satuannya 4. 2 pangkat 3 satuannya 8. 2 pangkat 4 satuannya 6. 2 pangkat 5 satuannya 2 lagi. 2 pangkat 6 satuannya 4 lagi. 2 pangkat 7 satuannya 8 lagi. 2 pangkat 8 satuannya 6. Ya. Jadi polanya hanya ini aja. 2 pangkat 10, Pak. 2 pangkat 10. Oke, 2 pangkat 10 ya. Nah, dari sini berarti tinggal ditulis C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan P ya. Oke, berarti 2 pangkat 10 ya sama dengan 2 pangkat 7/2 dipangkatkan P, gitu kan ya. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali ya, 7/2P gitu ya. Ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya pasti sama. 10 sama dengan 7/2P. Berarti P-nya sama dengan berapa? 20/7. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya hapus. Saya gantikan dengan jawaban dari slide.
Oke, yuk silakan didokumentasi. Jadi nomor 3 ini merupakan gabungan ya. Mau dikerjakan secara logaritma juga boleh, mau diarahkan ke eksponen juga boleh. Mana yang lebih mudah? Kalau dibawa ke logaritma bagaimana? Ini berarti ya dibawa ke 2 pangkat semuanya nanti. Ini nanti dibawa menjadi logaritma 2 pangkat 7 per 2 dari 2 pangkat 10. Berarti sama dengan berapa? 10 per 7 per 2 dari 2 logaritma 2. 2 logaritma 2, 1. Berarti sama dengan 20 per 7. Intinya sama, harus dibawa ke bentuk dengan basis yang sama. Oke. Ada chat. Oke, saya chat. 2 pangkat 32. Oh, ini masih belum tepat ya. 10 tadi ya. Oke. Baik, saya mau ngecek untuk contoh 3, siapa yang sudah oke, kasih jempolnya. Terima kasih Tita. Oke, yang lain? Baru Tita. Terima kasih Isyana, Tiara. Hanya 3 kah? Bagaimana dengan yang lain? Apa masih kebingungan? Kalau kebingungan silakan disampaikan, open mic-nya. Oke, Jesta, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nomor 4 mungkin belum panas. Dipanasi dengan nomor 4. Yo, yang ini silakan. Oke. Saya mau tanya, materinya udah dapat jauh-jauh hari atau barusan? Gimana? Materinya udah dapat jauh-jauh hari atau barusan? Halo Cesta, Tita, Isyana, Alia, Jafi, Nindita, Sarifa, Rameza, Kemal, Tiara, Tricia, Larissa, Safa, Abian, Aksara, Kaisar, Faza, bagaimana? Baru sekarang kayaknya. Baru sekarang. Baru sekarang buka website gitu? Ya. Ini baru saya download tadi materi ini. Oh gitu, barusan. Kalau bisa, kalau sudah tersedia jauh-jauh hari, mending jauh-jauh hari. Jadi ada kesempatan untuk explore lebih jauh ya. Sehingga nanti ketika ada kesulitan bisa langsung kita diskusi ketika ketemu seperti ini. Gimana, sudah dapat ide? Nih, titik W-nya adalah penyelesaiannya adalah trivial. Ya. Atau semuanya sama dengan 0. Kalau ada 3 ya, persamaan logaritma itu sama, maka satu-satunya kesempatan untuk sama adalah sama dengan 0. Ya, karena di sini bilangan pokoknya beda-beda semua gitu ya.
Apakah sudah dapat ide untuk mengerjakannya? Oh, sudah jawab. Oke. Oh, baru daftar tadi pagi. Oke. Oke, enggak apa-apa. Oke, yuk. Apakah sudah ada yang dapat jawabannya? Oke, saya buka satu langkah lagi ya. Saya kasih contoh satu. Oke, A-nya ketemu 64. Yuk, silakan. B-nya ketemu berapa? Ketik di chat. C-nya ketemu berapa? Baru A plus B plus C. Sudah saya kasih contoh itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung open mic. Seperti yang disampaikan Ustadz Teddy tadi, untuk belajar berarti butuh namanya grup diskusi ilmiah ya. Jadi kalau misalkan mendaftar kelasnya agak lebih awal gitu ya, sehingga materinya dapat, bikin kelompok diskusi dikerjakan, ketika ada yang buntu bisa saling komunikasi, saling bantu, saling bagi gitu. Yuk, bagaimana? Adakah yang sudah ketemu B dan C-nya? Silakan ketik di chat room. Ini artinya seperti ini ya. Ini dikurung ya. Oke, lalu di sini dikurung lagi. Ya. Dari sifat logaritma ya. A logaritma 1 itu sama dengan 0. Ya. Terus A logaritma A itu sama dengan 1. Terus A logaritma B itu sama dengan C, katakanlah gitu. Maka C-nya ya, B-nya itu ya, B-nya sama dengan A pangkat C. Nah, langkahnya seperti ini. Yuk, apakah sudah ada yang jawab? Yang B minimal. Apakah masih kebingungan? Nah, ini ketika ini sama dengan 1, maka yang ini sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena basisnya di sini 3. Ya. Yang ini sama dengan 0, berarti yang di sini sama dengan 1. Ketika yang ini sama dengan 3, berarti A-nya sama dengan 4 pangkat 3. Atau sama dengan 64. Yuk, belum juga? Apa langsung dibuka ini? Boleh, Pak. Dibuka aja. Oke, buka ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kurungannya. Ini kurungannya. Ya, ini sama dengan 1 ya.
Habis itu yang di sini ini yang dikurung. Oke. Nah, ini sama dengan 3 di sini, yang ini sama dengan 4 karena di sininya 4. Di sininya 3, maka di sininya jadi 3 gitu. Oke, yang C. Saya tunggu. Oh, soalnya ini Pak Bambang tipe ya. Ini B. Ini C. Kelihatannya tadi kebingungan gara-gara itu. Yuk, bagaimana? Dibuka? Dibuka ya. Oke. Sama dengan 9, sehingga A plus B sama dengan 8, 9. Yuk, silakan. Yang ini diganti C, yang ini diganti B. Oke. Coba yang sudah paham silakan kasih jempolnya. Belum ada yang paham? Terima kasih Isana. Terima kasih Tita. Baru Isana sama Tita, baru 2 orang. Bagaimana dengan yang lain? Terima kasih Aksara. Baru 3 orang. Gimana Cesta? Terima kasih Testo. Sudah 4 orang ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Untuk screenshot sudah ya. 1, 2, 3. Yuk, nomor 5. Oke, saya bagikan key takeaway-nya. Longgar, berarti ini jawabannya pendek. Ya. Yuk, silakan. Nomor 5. Jadi di sini kalau sama-sama B, yang di sini B, maka bisa diringkes. Jadi A log C gitu. Kalau A logaritma B dikalikan B logaritma C dikalikan C logaritma D, berarti kesimpulannya sama dengan apa? Sama dengan A logaritma D. Yang ini bisa saling mengeliminasi, saling menghilang. Yuk, bagaimana? Sudah ada yang ketemu jawabannya kah? Alhamdulillah sudah. Oke. 9
Oke, bagus. Tiara. Jawabannya 9 ya. Yang lain bagaimana? Sudah ketemu 9? Sudah Pak, udah. Sudah. Oke. Nah, nih. Ini bisa dieliminasi ini. Sehingga nanti tinggal 2 log 512 sama dengan 2 log 2 pangkat 9 sama dengan 9. Ya. Saya bersihkan dulu biar di screenshotnya enak. Oke, silakan. Untuk yang contoh 5 yang sudah jelas kasih jempolnya. Apakah ini lebih dari 4? Soal nomor 5 karena jawabannya cukup pendek. 1 aksara, 2 tita. Oh, lebih sedikit ya ternyata. 3 tiesto. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hanya 3. Kenapa? Ada yang mau open mic untuk menyampaikan kesulitannya untuk soal nomor 5? Boleh angkat tangan, nyalakan open mic? Tidak ada ya? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke latihan. Exercise. Ya. Nomor 1. Yuk, berapa X-nya? 3 pangkat 2, 2 pangkat X. Hati-hati ya. 3 pangkat 2 pangkat X itu tidak sama dengan 3 pangkat 2 pangkat X. Ya, melainkan ini itu sama dengan 3 pangkat 2 pangkat X. Hati-hati. Yuk, ada yang sudah ketemu kah? X-nya 2. X-nya? 2. X-nya 2. Belum benar. Diubah ke 3 pangkat dulu ini. 3 pangkat berapa? Oke, titik W. Cari efeknya. Efeknya di situ adalah 2 pangkat X ya. Sekali lagi efeknya adalah 2 pangkat X. N-nya dari sini 3 pangkat N. Ini sama dengan N. Oke. Yuk silakan. Oh, sudah ada jawaban banyak ya. Ada 5. Cesta belum tepat. Isana sudah tepat. 4 bukan jawaban ya. 4 bukan jawaban.
Tiara tepat. Oke, yuk di open ya. Yuk di open. Nah ini 6561 sama dengan 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 itu 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 pangkat X berarti 3 pangkat 2 pangkat 3 berarti X-nya sama dengan 3. Oke, yuk dicek siapa yang sudah paham, kasih jempolnya. Terima kasih Cesta, Aksara, Isyana 4. Yuk saya hitung sampai 5 ya. Tita dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah Trisia dapat 6. Oke, semakin banyak. Kita lanjut. Soal nomor 2. Oke, tanpa menggunakan kalkulator, silakan ditentukan berapa nilainya. Caranya tinggal ini difaktorkan menjadi 2, 3, dan 10. 360 itu sama dengan 2 pangkat N dikalikan 3 pangkat M dikalikan 10 pangkat M N M K. Nah, silakan dicari N-nya, dicari M-nya, dicari K-nya. N-nya 4, M-nya 2, Y-nya 1. Berapa nilainya? Tunggu, bentar. Ya, silakan. Oh, sudah ada yang jawab di chat. Evan benar. Yo, Evan benar. Oh, N-nya 2, M-nya 2. Oke, sudah ada yang benar ya, dibuka ya. Dibuka jawabannya, titik W-nya adalah ini. Saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Nah ini, perhatikan. Ya, 360 itu adalah 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 2 dikalikan 10. Oke. Diuraikan menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah log 10. Log 2 sama dengan berapa? 2 kali 0,3 ditambah 2 kali 0,45 tambah 1. Sehingga hasilnya 2,5. Oke. Coba siapa yang sudah bisa ngikuti pembahasan soal nomor 2? Silakan kasih jempolnya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Cesta sama Tiara, Syarifah. Ada 3 orang. Tambah, oh ada 5. Aksara sama Tita. Oke, oh tambah Tiesto. Oke. Udah ya, lanjut. Nomor 3. Oke, ini semakin lebih asik. Caranya sama, titik W-nya sama ya. Dengan soal tadi.
Oke, saya tunggu 1 menit ya untuk jawabannya. Bedanya dengan yang tadi tidak perlu ada manipulasi, yang di sini perlu ada manipulasi. Oke, 8 detik lagi. Apakah sudah ada jawaban? Oke, 1 menit sudah lewat. Oke, di open ya. Perhatikan di sini, kita cari dulu X-nya. Ya. X-nya kita cari karena di sini ada X, maka dari sini kita cari X-nya. Oke, perhatikan di sini log X sama dengan 1,3. 1,3 kita uraikan menjadi 1 plus 0,3. 1 berarti log 10. 0,3 kita ketahui log 2. Berarti log 10 ditambah log 2. Kalau logaritma ditambahkan berarti dikali. Berarti log 20. Sehingga X-nya ketemu 20. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan open mic. Oke. Udah ketemu X-nya, selanjutnya cari siapa? Cari log 5. Kalau di sini kan sudah dapat nih 20. Log 1000 berarti 10 pangkat 3 kan? Berarti dapat 3. Log X udah dapat 1,3. Nah, tinggal ini log 5. Ya. Untuk dapatkan log 5 ini sama dengan apa sih? Log 5 bisa kita peroleh dari log 10 dibagi 2. Ini kan sama dengan log 5. Log 10 berarti 1, log 2 0,3, berarti ketemu 0,7. Oke, sehingga di sini ketemu 0,7. Sudah ketemu di sini 2, 5, berarti hasilnya sama dengan 25. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Silakan open mic. Oke, coret-coretnya akan saya hilangkan. Yuk, siapa yang sudah jelas penjelasan soal nomor 3? Silakan kasih jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Aksara, Tiara, Tiesto, Tita. Oke, lanjut ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, nomor 4. Nah ini, perhatikan. Ini tak kasih aja, karena ini kasus khusus, tak kasih key takeaway-nya. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit juga. Persamaan eksponen bisa juga dijadikan ke persamaan-persamaan yang lain. Nah, ini berarti menjadi apa? A plus B dikurangi apa, ditambah apa, dikurangi apa sama dengan 1. Dari situ nanti akan ketemu nilai A dan B-nya. Setelah nilai A dan B-nya ketemu, bisa ketemu X-nya.
Oke, sudah ada yang dapat jawaban. Oke, silakan ambil minum. Oke. Waktunya habis ya. Kira-kira sudah dapat ide atau belum? Yo, jadinya apa? Nah, jadinya seperti ini ya. 2 pangkat X menjadi A. 3 pangkat X menjadi B. 4 pangkat X ini adalah 2 pangkat X pangkat 2. Ya. Kan sama-sama dikali, bersifat komutatif kan perkalian. 2x kan bisa x kali 2 atau 2 kali x kan ya. Oke, yang 6 ini menjadi apa? Ini berarti 2 kali 3 pangkat x. Berarti menjadi apa? A kali B. Yang 9 menjadi 3 pangkat x pangkat 2. Menjadi B pangkat 2 sama dengan 1. Oke, sampai sini. Coba saya pengen tahu siapa yang sudah jelas kasih jempol. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hanya 2 aja. Aksara sama Isyana. Oh ya, sama kita. Oke. Sama Tiara juga sudah oke. Bagus. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bawa, dijadikan kepersamaan. Persamaan berarti sama dengan 0. Supaya bisa difaktorkan dan diselidiki kemungkinan nilai pembuat nolnya. Ya. Kalau ada A kuadrat berarti gimana? Kada A kuadrat berarti untuk jadi kuadrat sempurna berarti apa? Min 2A plus 1 ya. Ini kan sama dengan apa? A min 1 kuadrat gitu ya. B kuadrat min 2B plus 1 sama dengan B min 1 kuadrat. Oke. Kalau ada AB ya, kita jadi persamaan 0. Ayo coba. A kuadrat plus B kuadrat min AB min A min B plus 1 sama dengan 0 ya. Itu berarti AB. Ini tadi dari A kuadrat ya. Yang ini tambahan. Ini tambahan ya. Oke, sekarang min AB. Ya. Min AB di sini bisa jadi plus A plus B min 1. Ya, ini bisa difaktorkan menjadi apa? Negatif dari A min 1 kalikan B min 1. Ya benar ya, ini sama dengan ini ya. Negatif A min 1 kalikan B min 1. Oke. Oke, yang ini tambahan. Sudah ya, coba kita tambahkan dulu. Di sini jadi A kuadrat plus B kuadrat min AB. Yuk kita tambahkan min 2A ditambah A menjadi min A. Min 2B ditambah B jadi min B. 1 plus 1 2 dikurangi 1 plus 1. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 0. Iya.
Berarti di sini persamaannya menjadi apa? A-1 kuadrat ditambah B-1 kuadrat dikurangi A-1 kalikan B-1 sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya A-1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1 dikembalikan berarti sama dengan 2 pangkat 0. B-1 sama dengan 0. Berarti B sama dengan 1 berarti 3 pangkat 0. Berarti di sini X-nya sama dengan 0. Oke, ini coret-coretan. Udah ya. Sebelum saya pindah ke penjelasan terketik, ada yang mau screenshot? Sudah? 1, 2, 3. Saya hapus ya. Oke. Nah ini. Oke, A sama dengan 1, X-nya 0. Sehingga X yang memenuhi adalah 0. Oke. Siapa yang sudah jelas dengan pemahaman soal nomor 4, silakan kasih jempolnya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Tita. Hanya Tita saja? Yang lain nggak ada ya? Atau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Silakan. Jesta, ada yang mau ditanyakan Jesta? Kelihatannya kok pegang kepala gitu. Untuk saya sih nggak ada Pak. Tidak ada, oke. Masih mencerna. Masih mencerna. Bingungnya di mana Jesta? Tadi sih bingungnya sama yang apa tadi minus A minus B gitu dapatnya dari mana gitu. Kayaknya pindah A minus B. minus apa yang apa ya? Yang ini. Ya salah satunya itu kayaknya. Coba di sini kita punya kan ini kan. Ini kalau dijadikan kepersamaan kan menjadi apa? Ini berarti 0 sama dengan apa? A kuadrat plus B kuadrat min AB min A min B plus 1. Benar atau salah? Nah itu yang saya bingungnya di situ, kenapa B kuadratnya bisa jadi min, AB-nya bisa jadi B kuadratnya kenapa jadi plus, AB-nya jadi min. Ini. Sama min A sama B-nya kok jadi min semua? Ya disama dengan kan 0. Coba pindah ruas. Min A kuadrat pindah ruas jadi positif. Min B kuadrat jadi positif. Oh pindahnya ke kanan ya berarti ya? Iya. Pindah semua ke kanan ya? Oh. Oke. Sudah itu aja yang dibingungkan. Ya salah satunya sih itu. Salah satunya berarti ada salah duanya, yang mana lagi? Kalau yang tadi fungsi-fungsi yang tambahan-tambahannya itu apa? Kan kita di sini punya ini A kuadrat ya. Iya. A kuadrat kan bisa kita peroleh dari apa? A min 1 kuadrat kan gitu ya. Oh. A min 1 kuadrat kan jadi A kuadrat plus min 2A ya. Min 2A plus 1 kan gitu. Iya. Yang bentuk-bentuk kompleks yang perlu kita apa ya? Kita jabarkan, baru nanti perlu ditambah AB-nya gimana kan gampang. Intinya jadi di sini A kuadrat ya. A kuadrat itu kalau A min 1 kuadrat itu sama dengan berapa? Berarti kan di sini A kuadrat dikurangi 2A plus 1 ya. Iya.
Di sini yang baru dihitung adalah A kuadrat. Sudah? Ya. Ya, sekarang B-1 kuadrat. Penjabarannya kan B kuadrat. Oke. Min 2B plus 1. Di sini yang baru dihitung baru B kuadrat. Oke. Ini yang merah. Oke. Oke. Terus negatif AB. Ya. Negatif AB kan di sini. Negatif AB kan gitu kan ya? Nah, ini di Ya. sini A-1 kalikan B-1. Berarti ada tambahannya apa itu? Min A min B plus 1. Plus A toh? Oh iya, plus A. Plus A plus B min 1 ya. Oh iya. Hmm. Ya. Oke. Ini baru yang dihitung kan min AB ya. Ya. Sudah. Nah, sekarang kita hitung yang A. A-nya di sini min 2A plus A jadinya apa? Min A. Min A. Min A sudah dihitung ya. Oh, oke. Ya. Terus min 2B sama B berarti jadinya min B. Min B juga udah dihitung ya. Oke. Oke. 2 plus negatif 1 berarti plus 1 kan ya? Iya. Plus 1 berarti sudah kehitung semua kan? Iya. Kalau sudah kehitung semua berarti apa artinya? A-1 kuadrat ditambah B-1 kuadrat dikurangi A-1 dikalikan B-1 sama dengan 0. Boleh kan? Oh iya. Iya, Mm-mm. bisa. Oke, akibatnya A sama dengan 1 atau B sama dengan 1. Ketika A sama dengan 1, A-nya tadi siapa? A-nya 2 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya. 2 pangkat X. Di sini sama dengan 3 pangkat X. Berarti X-nya 0 ya. Oke, sudah ya? Oke. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 5. Yuk, silakan. Oke, ketik W-nya tak kasih. Yuk, yang sudah ketemu jawabannya bisa diketik di chat room. Oke, adakah yang sudah? Oke, waktunya habis. Oke, tidak ada yang jawab ya. Ini tinggal dikalikan silang, ya. Kalikan silang. 2 log X sama dengan log 5X min 4. Perkalian logaritma dengan suatu bilangan berusaha menjadi pangkatnya.
Berarti log X kuadrat sama dengan log 5X min 4. Ketika bilangan pokoknya sama, kalau tidak ditulis berarti 10 ya. Oke, berarti yang dilogaritmakan sama X kuadrat plus 5X min 4. Oke. Selanjutnya diselesaikan, dibuat persamaan kuadrat dan diselesaikan, ketemu X-nya 1 dan 4. Jangan lupa dicek prasyaratnya ya. Ketika X1 dia udah positif ya, positif, ini syaratnya kan X-nya harus positif ya. 1 udah positif, syarat pertama yang atas terpenuhi ya. Syarat kedua yang ini terpenuhi, positif. Tetapi ada syarat lain, nilai logaritmanya tidak boleh sama dengan 0 kan ya. Oke, logaritma 5X min 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau tidak boleh sama dengan 0 berarti apa? 5X min 4 tidak boleh sama dengan 1. Ya. Nah, di sini kan X-nya sama dengan 1 ya. 5X sama tidak boleh sama dengan 5, atau X tidak boleh sama dengan 1, sehingga di sini tidak terpenuhi. Ini tidak terpenuhi ya. Terus ketika X-nya 4, X-nya 4 sudah positif, oke. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua pun terpenuhi, syarat ketiga pun terpenuhi karena X-nya tidak sama dengan 1. Sehingga penyelesaiannya adalah X-nya yang memenuhi adalah sama dengan 4. Oke, karena waktunya sudah habis, selanjutnya saya akan tampilkan nomor 6 sampai nomor 8 dengan durasi waktu 30 detik. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Oke. Sekarang soal nomor 7. Oke, soal nomor 8. Oke, sekarang waktunya quote hari ini. Berapapun yang kita dapatkan hari ini, baik itu uang saku atau hasil kerja kita, sisihkan untuk bersedekah. Bahkan paksakan diri untuk mampu berbagi setiap hari, baik berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi tenaga, dan lain sebagainya. Ya. Sekali lagi, mulai sekarang kita harus belajar untuk bisa membagikan supaya orang lain bisa merasa bahagia. Informasinya masih tetap, silakan isi testimoni sebagai bukti kehadiran adik-adik semua.
Selanjutnya kita tutup kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk yang tadi belum sempat screenshot slide berapa nanti setelah penutupan ya. Oke. Mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr, menyanyikan bingkai hidup, dan doa penutup majelis. Untuk yang non-muslim bisa mengikuti ajarannya masing-masing ya. Mari kita mulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita lanjutkan menyanyikan bingkai hidup. Silakan open mic. Abata Allahu Rabbuna wa huwa qasduna Muhammadur Rasulullah huwa khutwatuna Al-Qur'anu imamuna wa jihadu sabiluna. Allahu Rabb kami, Dia tujuan kami. Muhammad sang Rasulullah, Dia tauladan kami. Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.